Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Hajah, Dr. Isrodiah, MPD, dan kepada rekan-rekan semua yang kami banggakan, kami dari kelompok kelima, insya Allah akan memaparkan tentang pemikiran Al-Farabi dan Al-Ghazali dalam filsafat pendidikan Islam, harmoni akal dan hati menghadapi era modern. Saya Sofiatul Rahman, insya Allah akan memaparkan tentang urgensi solusi kultural di era modern dan tentang Imam Al-Ghazali. Baik, dunia pendidikan kontemporer saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa dehumanisasi, di mana sistem yang ada cenderung terjebak pada arah kognitif, teknologi, dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja yang materialistik. Fokus yang berlebihan pada hal-hal teknis ini seringkali mengabaikan pembinaan nurani, yang kemudian memicu krisis identitas serta degradasi moral di tengah masyarakat yang terus berubah cepat. Oleh karena itu, kita perlu menggali kembali kebijaksanaan klasik sebagai solusi kultural untuk mengatasi krisis tersebut. Pendidikan Islam klasik menawarkan fondasi filosofis yang kuat dengan menyeimbangkan kecerdasan intelektual atau akal dengan kemuliaan moral atau akhlak agar manusia tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus modernitas. Imam Ghazali, pilar pertama dalam pendidikan Islam klasik, diwakili oleh Imam Ghazali, di mana beliau adalah seorang ulama besar kelahiran Tus yang dijuluki dengan Hujjatul Islam. Melalui pendekatan religius, etis, dan sufistik, beliau memandang pendidikan sebagai medium penyucian jiwa, pembentukan karakter, dan jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam pandangannya, hati seorang anak ibarat permata yang bersih, yang perkembangannya sangat bergantung kepada kualitas asuhan orang tua dan juga pendidik. Proses ini dilakukan sebagai tahap takhalli untuk menghapus najis moral serta pembinaan perilaku terpuji hingga menjadi karakter yang lahir secara alami tanpa perlu pertimbangan rasional yang panjang. Pemaparan selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Jailani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membawakan mengenai Al-Farabi, yang mana Al-Farabi ini dikenal sebagai sang arsitek akal, kemudian juga sebagai masyarakat yang ideal. Nah, kemudian Al-Farabi juga memiliki aliran pemikiran religius yang rasional atau bisa disebut dengan al-dini al-aqlani, yang mana beliau ini mengintegrasikan sains, filsafat, dan etika wahyu untuk membangun tatanan warga beliau yang ideal, di mana kecerdasan nalar menjadi alat utama untuk membedakan kebenaran. Kemudian Al-Farabi juga menekankan bahwa ilmu tanpa kemaslahatan adalah sia-sia, sehingga pengetahuan kognitif harus selalu diikat oleh prinsip moralitas agama. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan Al-Madinah Al-Fadilah, atau bisa disebut kota utama, yang mana kota utama ini sebuah ekosistem masyarakat yang memiliki kapasitas intelektual tajam, namun tetap diarahkan oleh kompas moral atau tujuan Islam yang kokoh. Kemudian integrasi potensi dan orientasi pendidikan, yang mana secara holistik pendidikan Islam ini, khususnya pada Islam klasik, mengklasifikasikan potensi manusia secara hierarkis, mulai dari kebutuhan fisik dasar, potensi indrawi, kemudian juga imajinasi, memori, sampai dengan potensi akal sebagai kekuatan intelektual tinggi. Pendidikan harus mampu menyentuh seluruh lapisan ini agar manusia dapat mencapai kesempurnaan insani yang paripurna. Nah, di sini Al-Ghazali itu menegaskan
bahwa orientasi pendidikan bukan sekadar urusan duniawi saja, melainkan juga ada proses menuju ma'rifatullah, atau bisa disebut juga dunia itu hanyalah sarana atau bagi orang berakal untuk mencapai kebahagiaan sejati di akhirat. Nah, sehingga setiap proses belajar itu harus dilakukan dengan sikap tawadu, kemudian penghormatan mutlak terhadap ilmu tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai relevansi dari masa klasik mengenai pendidikan pada abad 21, yang mana teknologi yang seiring berjalannya waktu sangat berkembang dengan pesat. Kemudian ini sangat relevan sekali untuk zaman sekarang, yang mana Al-Ghazali menjelaskan tadi sebagai benteng spiritual melalui transformasi jiwa. Kemudian ada juga dari Al-Farabi sebagai tindakan filter atau pensaringan rasionalitas agar teknologi tersebut bisa terarah demi kemaslahatan umat, yang mana tadi telah dijelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, teknologi dengan berkembang cepatnya, kemudian informasi yang bisa diterima dari mana saja, akan tetapi harus bisa disaring terlebih dahulu. Nah, pada pendidikan abad ke-21 ini, kita harus mampu mencetak insan kamil kontemporer, yang mana maknanya itu generasi yang unggul secara teknologi, kokoh secara tauhid, dan aktif berkontribusi dalam menyelesaikan problem masyarakat. Dengan menjadikan akal dan akhlak sebagai sayap kembar peradaban, kita mampu menavigasi atau mampu untuk meluruskan masa depan tanpa harus kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.